Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Ratna dalam pelajaran matematika. Oke, kali ini seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Sikap siap berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa untuk absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen jika kalian ingat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran atau materi kita. Masih kita berkutat di integral, sekarang kita masuk ke aplikasi integral tertentu. Nah, kemarin di awal sudah Bu Ratna sampaikan yang akan kita pelajari dari awal itu ada integral tak tentu, integral tertentu, kemudian ada aplikasi integral tertentu, itu berupa menghitung luas benda dengan integral dan menghitung volume benda putar menggunakan integral tertentu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang aplikasi integral tertentu, yaitu menghitung luas daerah. Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Oke, di sini ada dua yang akan dipelajari di luas daerah. Yang pertama yaitu luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva, di mana dia hanya ada sebuah kurva, kemudian kita mencari luasnya. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri. Luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini kurvanya berupa fungsi y sama dengan fx, di mana ada batas a dan b. Maka untuk mencari luas dari satu kurva ini, luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva ini adalah integral dari A hingga B, fx atau fungsinya ini dx, gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa hal dalam aturan integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ketika yang pertama dulu ini, luas daerah yang dibatasi kurva pada selang A dan B di atas sumbu X. Nah, ini ya, kita lihat di sini, ini kurvanya di atas sumbu X dengan batas A dan B. Maka untuk mencari luasnya yaitu integral A sampai B fungsinya, gitu. Kemudian yang kedua, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu X. Ketika dia grafiknya atau kurvanya adalah di bawah sumbu X, maka kita mencari luas daerahnya yaitu menggunakan negatif atau min integral A sampai B fx dx. Kenapa kok kita gunakan negatif atau minus? Karena di koordinat kartesius ketika dia di bawah sumbu X, maka maka daerah atau koordinat itu bernilai negatif ya. Makanya di sini kita gunakan negatif integral A sampai B fx dx gitu. Untuk yang ketiga, luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dengan selang C dan D di kanan sumbu Y. Ingat, di kanan sumbu Y. Sumbu Y yang berdiri ini ya, yang tegak ini sumbu Y. Ketika dia dibatasi oleh sebuah kurva dengan batas C sampai D, nanti di sini angka C dan D-nya, maka kita mencari luas dari kurva ini adalah integral C sampai D, batasnya berapa, kemudian kurvanya di sini FY DY. Begitu pula dengan yang keempat, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu Y. Ingat, di kiri sumbu Y itu nilainya negatif. Oleh sebab itu, di sini untuk mencari luas dari luas daerah yang dibatasi kurva yang terletak pada kiri sumbu Y itu adalah negatif integral C sampai D FY DY gitu. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y 3x kuadrat ditambah 6x terus dibatasi oleh sumbu X dan dibatasi juga oleh garis X sama dengan 0 dan X sama dengan
2. Ketika kita sketsa, grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ketika dia 3x kuadrat ada kuadratnya, persamaan kuadrat itu berarti atau fungsi kuadrat, maka grafiknya itu pasti berbentuk seperti parabola. Gitu ya. Nah, di sini y sama dengan 3x kuadrat plus 6x. Sketsa grafiknya nanti kita akan mensketsa langsung ketika nanti ada tatap muka lagi ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kita buat dua titik potong. Yang pertama y sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Ini pernah dipelajari dulu di kelas 11 materi persamaan kuadrat di subbab atau submateri menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini dibatasi x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Terlihat sekali bahwa luasnya ini yang diarsir ini ya, berapa luasnya, maka kita harus mencarinya. Caranya gimana? Kita capture dulu. Oke. Di sini ada, nah, grafiknya, kurvanya y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x, dibatasi juga dengan sumbu x dan garis-garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Oke, sekarang kita buat, itu tadi gambar grafiknya gini ya, gini kalau nggak salah, nanti kita cek lagi ya. Nah, sekarang kita hitung integral, maka x atau batas-batas garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 itu menjadi batas atas dan batas bawah. Maka batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2. Kemudian kita masukkan fungsinya yaitu 3x kuadrat ditambah 6x, buka tutup kurung, ini dx. Mari kita hitung. Seperti yang sudah Bu Ratna ajarkan di awal, untuk menghitung suatu integral tertentu dengan batas atas dan batas bawah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengintegralkan si fungsi. Maka kita kerjakan dulu ini, diintegralkan. Maka 3 per 2 tambah 1, ya, ingat ya, pangkat tambah 1, x pangkat tambah 1. Yang satunya 6 per, ini pangkatnya ingat, dia punya pangkat 1, maka 1 tambah 1, x mengikuti 1 tambah 1. Kita kasih batas dari 0 sampai 2. 3 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3 plus 6 per 2x kuadrat. Batasnya 0 sampai 2. Ini kalau dibagi, 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi tinggal x pangkat 3 ditambah 6 dibagi 2. 3x kuadrat, batasnya 0 sampai 2. Substitusikan terlebih dahulu batas atas. Maka si x di sini kita ganti dengan angka 2 karena di sini batas atasnya adalah 2. Maka 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat. 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 2 kuadrat. Ingat kalau seperti ini dikuadratkan terlebih dahulu baru dikalikan. Yuk kita kuadratkan dulu. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Sama dengan 20. Selanjutnya kita substitusikan F0 atau batas bawahnya. Maka 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat. Ini jelas semuanya 0. Oke, batas atas kurangi batas bawah. 20 kurangi 0, hasilnya adalah 20. Maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Sumbu x dan garis-garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 adalah 20 satuan luas. Luas daerahnya ini. Satuan luas. Nah, gampang kan? Sama saja ini tuh soal integral tertentu yang dituangkan ke dalam soal cerita atau soal kehidupan sehari-hari, sama aja seperti itu. Namanya juga aplikasi dari integral tertentu. Oke, ini di-save dulu. Kemudian kita ke ini ya sekarang ya. Nah, ada lagi, ini sudah selesai tadi penyelesaiannya. Soal kedua sekarang. Di sini tentukanlah luas daerah
yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Nah, ini aslinya sketsa grafiknya itu kita dapatkan ketika kita mencari. Jadi di soal tidak dilampirkan bagaimana sketsa grafiknya, ini sudah jawabannya gitu ya. Oke. Mari kita coba. Ini kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Gitu ya. Kita capture dulu. Di soal itu belum terlihat batas atas dan batas bawah. Terus gimana? Nah, kalau ketemu soal seperti ini yang belum diketahui batas atas dan batas bawahnya, maka kalian harus menentukan terlebih dahulu untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari sebuah kurva ini. Di sini kan kurvanya 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Maka untuk menentukan batas atas dan batas bawah, kalian gunakan pemfaktoran. Jadi ini difaktorkan. Nih ya, masih ingat ya cara pemfaktoran ya? Ini di materi kelas 11 dulu di persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan grafik dari tadi itu yang sudah dilampirkan di soal, nah itu gunakan juga persamaan kuadrat. Dulu di materi persamaan kuadrat itu ada apa? Materi menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan cara pemfaktoran untuk menentukan nilai batas atas dan batas bawah. Jadi ini kita mau menggunakan cara yang lebih praktis, yaitu menggunakan rumus determinan. Jadi rumusnya untuk mencari luas daerah D akar D per 6A kuadrat, di mana nilai D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi apa yang dibutuhkan di sini? Kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Dari 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9, ini tentukan nilai A-nya. A itu yang menemani si x kuadrat, yaitu 3. Nilai B yang menemani si x, yaitu 6, dan nilai C yang sendirian, paling belakang, dan tidak memiliki variabel, itu konstanta, yaitu C-nya, negatif 9. Nah, kemudian kalian substitusikan ke ini ya. Nih, kalian substitusikan ke D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalian harus mencari dulu nilai D-nya. B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat. Bentar. B kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 3. C-nya adalah negatif 9. Nah, dicari nih. 6 kali 6, 36 dikurangi 4 kali 3, 12. 12 kali negatif 9, negatif 108. 36 dikurangi negatif 108 itu 144. Ini jadi positif ya, plus ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus luas. Luas sama dengan D-nya adalah 144 akar 144. Kenapa di sini juga akar 144? Karena rumusnya D akar D per 6A kuadrat per 6 kali A-nya adalah 3 kuadrat. 144 dikali akar 144 berapa itu? 12 per 6 kali 9. Ada yang bisa disederhanakan? Disederhanakan. Ini boleh coret 2 ya. Berarti sama dengan 288 per 9. Berapa 288 dibagi 9? Kalau nggak salah 32. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva 3Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9, yaitu jawabannya 32 satuan luas. Nah, ini dia. Itu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini lagi, tidak perlu pusing untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Langsung saja kalian tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian kalian gunakan rumus D akar D per 6A kuadrat. Oke. Simpan dulu. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Nah, sama ya 32 satuan luas. Sekarang kita mau
menuju ke materi selanjutnya, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, bedanya kalau tadi kita hanya menemukan satu kurva, kemudian kita tentukan luas daerahnya yang dibatasi oleh satu kurva tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini contohnya seperti ini kalau digambarkan di grafik. Grafik pertama atau kurva pertama, ini kurva kedua. Nah, kalian mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva tersebut. Dengan garis-garis, dibatasi juga dengan garis, X sama dengan A dan X sama dengan B, maka menentukan luas daerahnya yaitu integral A sampai B, fx dikurangi gx. Nah, jadi nanti fungsinya, kedua fungsi ini dikurangi terlebih dahulu, kemudian diintegralkan, baru disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Di mana fungsi fx itu lebih besar dari fungsi gx. Contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x dikurangi 2 dan Y sama dengan 2x ditambah 2 dalam interval X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Jadi ini grafiknya atau kurvanya sudah tergambar ini di sini. Ya, yang atas itu Y sama dengan 4x dikurangi 2, yang bawah Y sama dengan 2x ditambah 2. Dengan batas atau di dalam interval X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Oke, caranya gimana? Mari kita kerjakan, di capture dulu. Nah, gini. Nah, gini ya. Di situ tadi dikatakan bahwa integral A sampai B, kemudian fx dikurangi gx. Ini ya. Maka si fx atau yang pertama yang atas itu berarti integral dia dalam interval 3 sampai 5, maka batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Kemudian fx-nya adalah 4x dikurangi 2 dikurangi 2x ditambah 2. Nah, ini kalian kerjakan terlebih dahulu. Gitu ya. 4x dikurangi 2 dikurangi 2x ditambah 2. Kalau bingung disejajarkan dulu yang ada x dengan yang ada x. Berarti sini 4x dikurangi 2x, kemudian dilanjutkan. Nah, gini ya. Ini negatifnya dikalikan dengan dalam dulu. Nah, 4x dikurangi 2x, kemudian min 2 dikurangi 2. Ini kalau digambarkan gini ya. 3 sampai 5 4x dikurangi 2, ini negatif kali 2x, min 2x, min kali positif 2, min 2. Nah, habis itu ini ke sini. Ada yang bisa dikerjakan, silakan dikerjakan. Berarti ini 4x dikurangi 2x jadi 2x, negatif 2 dikurangi 2 berarti jadi negatif 4. Nah, sekarang diintegralkan terlebih dahulu. Berarti ini 2 per 2 x kuadrat dikurangi 4x, dimana batasnya dari 3 sampai 5. 2 dibagi 2 tinggal 1 ya, habis ya. Jadi tinggal x kuadrat dikurangi 4x, dimana batasnya 3 sampai 5. Nah, seperti biasa, substitusikan dulu batas atas. Dimana batas atas adalah 5, maka x di sini kita ganti dengan angka 5. Maka ini 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5. 5 kuadrat itu berapa? 25 dikurangi 4 kali 5, 20. 25 dikurangi 20, 5. Kemudian yang F, 3. 3 kuadrat dikurangi 4 kali, berapa tuh? 4 kali 3 ya. 3 kuadrat 9 dikurangi 4 kali 3, 12. 9 dikurangi 12 negatif 3. Batas atas kurangi batas bawah, maka 5 dikurangi negatif 3. 8 satuan luas. Nah, ini jawabannya. Oke, sudah. Yang terakhir kita ke ini. Yang terakhir ya. Nah, 8 ya, 8 satuan luas ya. Contoh yang kedua, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 6 dan Y sama dengan 6x ditambah 6. Ini sama seperti di
contoh soal kedua yang dibatasi oleh satu kurva ini tidak ada dalam interval, artinya di sini tidak dilampirkan atau tidak disebutkan bahwa batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kita gunakan rumus yang D akar D per 6A kuadrat. Caranya seperti ini, karena ini dibatasi oleh dua kurva, maka kita harus jadikan satu terlebih dahulu. Nih ya. Nah, gimana jadikan satu maksudnya? Jadi kita jadikan 6x kuadrat dikurangi 6, kita sama dengan kan kurva satunya. 6x plus 6. Ini kan y1, ini sama dengan y2. Kurva pertama sama dengan kurva kedua. Kemudian kita jadikan satu ruas, berarti 6x kuadrat dikurangi 6. Ini positif pindahkan jadi negatif 6x, positif pindahkan jadi negatif 6x, 6 juga sama dengan 0. Kita urutkan dulu dari yang terbesar. Lagi 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6 dikurangi 6. Mana yang bisa dikerjakan? Ya. Berarti ini 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12 sama dengan 0. Tentukan nilai A. 6. Nilai B negatif 6. Nilai C negatif 12. Kita cari D-nya terlebih dahulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 6, berarti negatif 6 dikuadratkan. 4 kali A-nya 6, kali C-nya negatif 12. Negatif 6 kuadrat 36. 4 kali 6, 24. 24 kali 12. Nah, dihitung tuh berapa? 24 kali 12. Kira-kira 24 kali 12. 288. Di sini negatif ya jadinya, negatif 288. 36 dikurangi negatif 288. Hasilnya berapa? 324. 324. Kita sekarang ke rumus luas. Luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat, di mana D-nya adalah 324 kali akar 324 per 6 kali berapa tuh? A-nya 6 kuadrat. 324 akar 324 itu kalau nggak salah 18 per 6 kali 36. 36 dapat dari mana? 6 kuadrat. Karena di sini mintanya 6A kuadrat, berarti 6 kali 6 kuadrat. Ada yang bisa disederhanakan? Silakan disederhanakan. Ini boleh coret 1, ini coret 2, gini ya. Jadi 324 dibagi 12. Hasilnya adalah 27. Nah, berarti luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 6, dan Y sama dengan 6x ditambah 6 adalah 27 satuan luas. Oke, kita save dulu. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Nah, sama ya, 27 satuan luas. Ini salah. Oke, sudah selesai. Ini sudah ke 4 soal yang sudah kita kerjakan, yaitu yang pertama, luas daerah dibatasi dengan satu kurva, di mana di situ sudah tertera batas atas dan batas bawahnya. Jadi tinggal kalian integralkan batas bawah, batas atas, terus fungsinya. Kemudian yang kedua, ada mencari luas daerah dengan tetap dibatasi dengan satu kurva, tapi tidak dituliskan batas atas dan batas bawahnya. Maka kalian gunakan rumus yang cepat adalah D akar D per 6A kuadrat. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Di mana nilai A adalah nilai angka yang menemani si X kuadrat, terus nilai B adalah nilai atau angka yang menemani si X, dan C adalah konstanta tanpa variabel atau yang berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Terus kita juga sudah mempelajari tadi yang di dua kurva, apa? Yang di dua kurva. Dua kurva yang dibatasi, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva,
Tadi sudah tertera intervalnya, jadi tinggal integral batas bawah hingga batas atas. Terus kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah terlebih dahulu, jadi fx dikurangi gx terlebih dahulu. Dikurangkan terlebih dahulu, kemudian diintegralkan, baru disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Terus yang terakhir tadi, contoh yang terakhir tetap dibatasi, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, tapi tidak tidak tertuliskan intervalnya. Jadi kita gunakan juga rumus D akar D per 6A kuadrat. Nah, jadi si fx harus disamadengankan dengan gx atau y1 sama dengan y2, dijadikan satu ruas. Setelah itu tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk latihannya, di pertemuan selanjutnya akan Bu Ratna berikan latihan soal rupa integral tentu, integral tak tentu, dan luas daerah. Akan dicantumkan di Google Form nanti. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan kali ini bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp Bu Ratna. Bu, saya belum paham di bagian D akar D misalnya, luas daerah yang menggunakan D akar D per 6A. Boleh. Terus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, hindari kerumunan, gunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.